Ya, jadi manfaatnya sudah jelas begitu sebagai satu kegiatan budaya. Ada beberapa hal yang positif dan untuk segi ekonomi begitu. Pertama, para pelaku ekonomi kecil itu pedagang-pedagang di Pantai Amal pada waktu pelaksanaan Irau Tengkayu itu mereka mendapat omset yang sangat besar begitu pada waktu itu. Selamat datang, Mas. Halo. Ya, selamat datang di Balai Adat Tidung. Perkenalkan, saya Ibu Intan yang akan mandu Mas Siginya keliling-keliling di Balai Adat Tidung. Gimana, ada bisa dibantu? Banyak nih pertanyaannya nih. Apa itu? Intan. Karena dari pertama saya masuk aja, Iya. saya langsung ngelihat ada ukiran-ukiran ini. Ini ada arti tersendiri nggak sih? Ini relief kita pasang menggambarkan tentang kehidupan. Jadi seperti apa suku Tidung dahulu. Kalau itu Padau Tujuh Dulung pas acara Irau Tengkayu, jadi itu dipikul sama 14 orang. Nah, kalau ini tarian Jepin, yang ini pemusik pengiring tari Jepin, dan ini kehidupan sehari-hari seperti dia mengayun anak dan acara berpupur dan nelayan seperti apa mereka untuk menangkap ikan sehari-hari. Karena kalau nggak salah di Tarakan ini mayoritas semuanya adalah nelayan ya? Iya, karena kehidupan rata-rata dari hasil laut. Pagi-pagi langsung mencoba berangkat ke Balai Adat Tidung. Di sini banyak banget pelajaran tentang suku Tidung. Mulai dari masuk aja langsung ngelihat satu relief panjang banget gitu. Ngejelasin semua tentang kegiatan-kegiatan suku Tidung. Intan, Iya. makasih ya udah ditemenin nih Iya. pergi ke Balai Adat. Sebenarnya Balai Adat itu tuh berfungsinya tuh untuk masyarakat Tarakan tuh apa gitu? Jadi kita bangun Balai Adat ini kita untuk supaya masyarakat Kota Tarakan itu tahu seperti apa sih kehidupannya suku Tidung itu. Di Irau Tengkayu itu sebenarnya atraksi budaya biasa kita lakukan setiap di hari ulang tahun Kota Tarakan. Biasanya kita rangkaikan dengan acara Pekan Budaya Daerah. Jadi selama 1 minggu itu biasa kita adakan ada seperti tari-tarian dari semua suku. Jadi semua etnik yang ada di Kota Tarakan ikut berpartisipasi untuk menyumbangkan segala macam daerahnya. Jadi ada makanan daerah juga, ada tarian-tarian daerah juga. Kayak masuk ke mesin waktu ya pertama kali ngelihat Balai Adat ini karena isinya terus suasananya itu bener-bener kayak ya udah zaman dulu aja gitu. Jadi belajar sejarah suku Tidungnya jadi lebih gampang kan? Untuk pelarungan Padau Tujuh Dulung sendiri sebetulnya hanya mengingat masa kejayaan Kerajaan Tarakan pada zaman dulu gitu. Masa kejayaan itu sekitar abad ke-16. Konon pada masa itu ada perahu kebesaran Raja Tarakan. Nah, setelah masa kejayaan berlalu, diadakan acara-acara untuk mengenang masa kejayaan itu dengan membuat tiruan Padau Tujuh Dulung. Dalam acara itu puncak acaranya menurunkan atau melarung Padau Tujuh Dulung itu ke laut. Habis ini, habis dari Balai Adat Tidung, kayaknya habis ini mau coba balik ke hotel dulu, beres-beres gitu ya. Nanti sorean baru pergi ke SMP 3. Nah, di situ katanya ada yang lagi latihan Irau Tengkayu tuh, tarian-tariannya. Mau lihat langsung.
perasaan gue waktu pertama kali masuk ke SMP 3 ini, wah gila nih anak-anak kecil ini semuanya pada nari. Dan gue yakin banget nih latihannya panjang karena narinya terus-terusan, gak berhenti-berhenti dan pada jago-jago. Nah itu tuh, jadi kayak saya minder karena kan gak bisa nari ya. Nama saya Pak Loli. Kalau namanya tuh dari Floribertus Pono kira-kira ketahuan dari mana gitu. Dari Flores kan. Di sini kebetulan saya sebagai koreografernya begitu. Pak Datu Norbek menyampaikan punya gagasan mau mengajak saya untuk terlibat dalam acara ini. Saat itu keberadaan saya pun dipertanyakan oleh banyak juga orang-orang sini. Tapi Pak Datu Norbek punya alasan karena dia tahu tari Jawa, makanya saya panggil dia. Dia bilang, Mas Loli kan tahu tari Jawa, dia pasti tidak akan memasukkan unsur tari Jawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kanan. Oke, bisa? Oke nggak tuh? Boleh yuk, lagi yuk. Susah banget asli. Kayaknya sih kalau misalnya gue mulai dari awal kayaknya tetap nggak bisa sih. Nah ini, latihan nari adalah latihan yang paling kaku ya. Jadi aku tahu kalau aku nggak bisa nari sama sekali. Jadi kayak buat kiri-kiri, kanan-kanan, itu tuh rasanya kayak, aduh ini gimana nih? Konsen ke kaki tapi tangannya kaku. Konsen ke tangan, mukanya nggak konsen gitu ya kan. Sampai tadi Pak Loli sempat bantuin. Kayak dia kalau misalnya gue tuh adalah muridnya kayak dimarahin sih. Udah pasti, kamu mendingan duduk aja deh. Nah ini kan di belakang itu sebenarnya langsung ada ambulans ya PM. Iya betul. Ini untuk apa nih persiapan ini? Ya untuk jaga-jaga ya anak-anak, mungkin ada yang capek, mungkin ada yang pingsan. Disiapkan memang dari PMI untuk menjaga itu. Maaf, acaranya nanti tuh akan pagi-pagi juga atau malam-malam? Untuk acara ini cuma siang, di Pandai Amal itu siang, mulai pagi sampai sore. Nah untuk tarian ini nanti tampilnya itu siang. Jadi ini bagian dari prosesi penurunan pada tujuh dulung. Ya, jadi manfaatnya sudah jelas begitu. Sebagai satu kegiatan budaya, ada beberapa hal yang positif dari untuk segi ekonomi begitu. Pertama, para pelaku ekonomi kecil itu pedagang-pedagang di Pantai Amal pada waktu pelaksanaan Irau Tengkayu itu mereka mendapat omset yang sangat besar begitu pada waktu itu. Demikian juga sektor transport seperti angkot, ojek dan lain sebagainya itu mereka mendapat hasil yang jauh lebih banyak daripada hari-hari biasanya begitu. Ini yang saya kira sangat positif dalam kegiatan pelaksanaan Irau Tengkayu ini. Ya, sudah tentu yang namanya budaya itu fitrah manusia. Kemudian ada budaya tradisi di setiap daerah yang orientasinya alam daerah itu begitu. Jadi di mana kita berada, kita harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita. Rehat dari rutinitas itu ternyata penting banget untuk sepenuhnya lepas dari hal yang bikin lu stres ketika lo lagi di kota gitu ya. Karena kan ketika lagi di kota, even sosial media aja tuh bisa membuat lo jadi stres gitu ya. Semuanya harus berlari, semuanya harus balapan gitu. Nah ketika di sini, lo bisa lupain itu, lo bisa lihat menyenangkannya interaksi antara murid-murid dan gurunya ini, yang akhirnya ngebuat gue jadi kayak
bisa lupa sama apa yang biasa gue pikirin setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 6 pagi. 6 malam. Wah Pak Datuk, terima kasih banget ya udah dibolehin untuk main-main ke sini. Ya. Bahkan tadi sempat latihan sedikit sebentar ya. Alhamdulillah ya. Ya untungnya masih bisa sedikit-sedikit ya. Nah, Semoga nanti hari H aku juga bisa datang lagi ke sini ya. sangat kami harapkan itu. Oke. Kalau gitu terima kasih Pak Datuk. Semoga kita bisa ketemu lagi ya. Siap. Kalau gue sendiri sih adalah orang yang suka ketemu orang banyak malah. Karena semakin ketemu sama banyak orang, semakin tahu ternyata sikap orang tuh beda-beda. Belajar buat empati sama orang-orang, belajar untuk ngerti kalau oh ternyata bahagianya orang itu beda-beda dan bahagianya mereka adalah seperti ini nih. Karena kalau orang di Jakarta mungkin bahagianya adalah bisa membeli sesuatu ya. Kalau di sini enggak juga kok. Justru fun itu bahagia banget sih kayaknya.